Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Az-Zahabi dari Huzaifah Al-Yamani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala malakun, telah turun seorang malaikat. Fabasyarani, kemudian malaikat itu memberikan berita gembira kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Berita gembiranya adalah bahwa Fatimah itu sayyidah nisa ahlil jannah, pemuka, pemimpin wanita-wanita surga. Jadi wanita-wanita surga ini sudah cukup mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan wanita-wanita mulia ini, ada yang paling mulia pemukanya, tokohnya, pemimpinnya. Beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ini betul-betul seorang wanita yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi di surga pun dia sebagai pemimpinnya. Pemimpin dari kalangan kaum wanita. Ya, betapa banyak orang perempuan yang masuk surga. Kalau menurut pemahaman Abu Hurairah, di surga itu lebih banyak kaum perempuan dari kaum laki-laki. Karena setiap laki-laki itu akan dipasangkan oleh Allah dengan pasangan, dengan wanita-wanita dunia, satu laki-laki, dua wanita dunia. Nah, itu pasangannya seperti itu. Satu laki-laki, dua wanita dunia. Berarti otomatis jumlah wanita lebih banyak dari kaum laki-laki di surga. Sehingga dari sekian banyak kaum wanita di surga, sayyidahnya, pemukanya, pemimpinnya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Ini merupakan manzilah, makanah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya tentang Fatimah. Luar biasa derajat keutamaannya. Ini bukan sekedar karena dia putri Rasulullah, tapi karena ketakwaannya, kesalehannya. Bukan semata-mata karena nasab. Apa artinya sebuah nasab kalau pemilik nasab itu tidak melakukan amal saleh, ketakwaan? Kata Nabi SAW, siapa yang tidak mulia dengan nasabnya, dengan amalnya, maka dia tidak akan pernah mulia dengan nasabnya. Jadi jangan kita mengandalkan nasab kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu penilaiannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tetap kita kembali kepada kaidah itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Jadi kalau Sayyidah Fatimah ini menjadi wanita paling mulia, itu kan karena ketakwaan atqakum, karena dia sangat bertakwa kepada Allah, sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar karena nasabnya. Padahal usianya muda sekali, meninggal usia 28 tahun. Di Fatimah itu wafat usia 28 tahun. Masih muda sekali. 6 bulan setelah Nabi wafat beliau. Nanti kita akan ceritakan kisahnya. 6 bulan setelah Nabi wafat Fatimah radhiyallahu anha. Ini putri Nabi yang terakhir wafat. Ya, 28 tahun tutup usia, tapi bisa menggapai kemuliaan yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Imam Ahmad dan lain-lain, disahihkan oleh Hakim, oleh Az-Zahabi dan oleh Al-Munziri, hadis sahih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Fatimah menjumpai putrinya. Tiba-tiba Fatimah radhiyallahu anha mengambil sebuah kalung emas dari lehernya. Jadi memakai kalung emas. Kemudian dia perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ayahanda, ini adalah kalung pemberian Abul Hasan." Abul Hasan ini Ali bin Abi Thalib,
suaminya. Panggilannya Abul Hasan. Ini pemberian dari Abu Hasan. Melihat itu Nabi SAW kemudian berkata kepada putrinya, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayasurruka an yaqulan nas, hadhihi Fatimah bintu Muhammad wa fi yadiha silsilatun min nar." Wahai Fatimah, apakah engkau gembira ketika orang-orang mengatakan, ketika masyarakat berkata, ini Fatimah putri Muhammad, di tangannya ada rantai dari api, kalung dari api. Jadi dia perlihatkan kalung emas, pemberian suaminya, hadiah dari suaminya pada Nabi. Nabi mengatakan, itu adalah kalung terbuat dari api. Artinya Nabi tidak ridha putrinya memakai itu. Kemudian Nabi SAW keluar, meninggalkan rumah Fatimah. Fashtarat bil silsilah gulaman. Fatimah kemudian membeli seorang budak. Setelah dia menjual kalung itu, dia membeli seorang budak dan dia memerdekakan budak tersebut. Lantas Nabi SAW berkata, Alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara umum hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul khawatir terhadap putrinya. Rasulullah tidak ingin Fatimah itu terlena, tergiur dengan dunia dan perhiasannya. Rasulullah betul-betul menjaga kondisi keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi khawatir itu akan menjadi fitnah bagi dia. Padahal dia adalah orang yang telah dijamin surga. Tapi Nabi SAW tetap memperhatikan keselamatan putrinya itu. Meskipun hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kajian para ulama ya, sehingga menimbulkan polemik di kalangan para ulama Islam. Sebagian tokoh, terutama tokoh kontemporer, seorang ulama kontemporer mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwa dilarang kaum wanita itu memakai emas yang berbentuk melingkar, seperti kalung emas, gelang, cincin yang melingkar, berdasarkan hadis ini. Dan ada mungkin riwayat lain juga yang dinilai sahih, sanadnya tidak ada masalah. Ya, berdasarkan ini. Tapi kemudian pendapat itu ditolak, dibantah oleh ulama-ulama yang lain, mayoritas ulama dari berbagai mazhab, bahwa pendapat itu keliru. Karena didasarkan kepada hadis-hadis lain yang membolehkan wanita memakai emas. Apapun bentuknya, apakah yang bentuknya melingkar, apakah dalam bentuk kalung, cincin, gelang, gelang kaki dan sebagainya, silahkan, dihalalkan, disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga, yang tidak kalah sahihnya juga. Jadi tidak usah heran ketika ada pendapat yang mengatakan dilarang kaum perempuan memakai emas yang berbentuk melingkar berdasarkan riwayat ini. Itu pendapat sudah ditolak oleh para mayoritas ulama yang ada berdasarkan dalil-dalil yang lebih kuat dan ijma' para ulama di generasi-generasi sebelumnya. Ya. Bagaimana juga dengan hadis ini? Hadis ini kan menunjukkan seolah-olah tidak boleh Fatimah memakai kalung itu. Di sini para ulama mengatakan boleh jadi hadis ini telah dimansuhkan, telah dihapus hukumnya dengan hadis-hadis yang membolehkan. Jadi sudah terjadi apa yang dinamakan dengan nasikh mansukh. Hukum yang tidak membolehkan telah terhapus, dihapus oleh hukum yang membolehkan, hadis yang membolehkan. Satu pendekatan cara pemahaman hadis ini mengkompromikan antara hadis yang mengatakan tidak boleh dengan hadis yang mengatakan boleh. Jadi dalam fenomena kita memahami hadis akan bertemu dengan yang namanya ikhtilaful hadis, kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain. Di sinilah tugas para ulama mengkompromikannya.
mencari titik temu, di mana titik temunya. Salah satu cara mengkompromikan hadis yang kesannya bukan betul-betul, tapi kesannya kontradiksi adalah dengan metode nasakh. Bisa jadi hadis yang melarang ini telah dihapus hukumnya dengan hadis yang membolehkan. Itu hal yang lumrah terjadi. Dalam ayat Quran pun ada nasakh, nasikh mansukh. Dalam hadis pun bisa jadi terjadi demikian. Ada juga para ulama mengatakan sebenarnya hadis ini tidak mansukh. Tapi hadis-hadis yang melarang ini apabila orang yang memakai emas itu, wanita yang memakai emas itu ada sifat khuyala, sifat sombong, pamer dan sebagainya. Jadi sifat khuyala itu yang membuat orang yang memakainya itu menjadi tercela. Jadi tidak boleh. Itu ada satu pendekatan begitu. Tapi selama dia pakai tidak ada unsur khuyala, tidak ada unsur takabur, sombong, pamer, bermegah-megah dan sebagainya, maka itu tidak dilarang. Nah, ini ceritanya untuk orang perempuan. Kalau orang laki sudah jelas, sepakat, tidak boleh pakai ya, emas sebagai perhiasan. Kemudian ada juga pendapat ketiga mengatakan hadis ini hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan tidak bertentangan karena hadis yang melarang ini maksudnya apabila emas itu tidak dikeluarkan zakatnya. Meskipun masalah perhiasan itu apakah wajib dizakati atau tidak, ini juga masih khilafiyah di kalangan para ulama Islam. Kalau mazhab Syafi'i itu emas yang dijadikan perhiasan itu tidak dikenakan zakatnya. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, terlepas dari polemik berkenaan dengan cara kita memahami hadis ini, yang jelas satu pelajaran yang kita ambil dari sini adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Rasulullah benar-benar ingin putrinya itu selamat dunia akhirat, betul-betul ingin menjaga keimanannya, menjaga jiwanya, menjaga ruhiyahnya, spiritualitasnya, agar putrinya ini tidak tergoda sedikit pun, terlena sedikit pun dengan keindahan-keindahan dunia yang bisa menggelincirkannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh beliau dan disepakati oleh Az-Zahabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah, afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah yang sudah kita ceritakan sirahnya. Wa Fatimah bintu Muhammad, yang kedua adalah Fatimah putri Muhammad. Wa Maryam, yang ketiga adalah Maryam putri Imran, ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam. Wa Asiyah, dan Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, ya, yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Ini 4 wanita terbaik surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmizi, Hakim dan Ahmad, dinilai sanadnya sahih oleh Imam Syekh Al-Arnaud. Beliau sudah meninggal, ya. Semoga Allah melapangkan yang memberikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hasbuka min nisa'il alamin, cukuplah bagimu wanita-wanita terbaik dunia, Maryam wa Khadijah wa Asiyah bintu Muzahim wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali nama Fatimah muncul dalam hadis ini sebagai wanita-wanita terbaik dunia. Jadi selayaknya lah kita mempelajari sirah kehidupan mereka. Ketika Nabi mengatakan ini adalah wanita-wanita terbaik, maka kita harus terpacu untuk mengetahui sirah kehidupan mereka dan mengambil keteladanan-keteladanan dari orang-orang yang mulia ini. Terutama kaum wanita. Inilah teladan kita yang harus kita ambil keteladanan dari mereka, akhlak mereka, kehidupan mereka. Kita pelajari sirah kehidupannya. Kemudian dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, hadis ini riwayat sebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dan dinilai hadisnya perawinya thiqah oleh Syekh Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
ayyun nas ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling Anda cintai ya Rasulullah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi? Nabi menjawab, Fatimah. Fatimah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat lain dari Amr bin As, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling dicintai Nabi? Nabi menjawab, Aisyah. Kemudian Amr bin As mengatakan, yang saya tanyakan dari kalangan laki-laki, siapa? Nabi menjawab, Abuha, ayahnya. Ini termasuk Aisyah, termasuk yang sangat dicintai Nabi, dan Abu Bakar Siddiq pun orang yang paling dicintai Nabi. Kemudian muncul lagi pertanyaan, siapa lagi yang dicintai oleh Nabi? Yang paling dicintai Nabi? Fatimah. Nabi menjawab, Fatimah. Jadi antara hadis ini dengan hadis yang lain, itu tidak saling bertentangan. Tidak ada pertentangan. Mudah sekali untuk dikompromikan. Intinya kita apa? Kita pahami hadis ini di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi ada sekian orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian diriwayatkan dari Buraidah. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmizi, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Dia berkata, "Kana ahabban nisa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah." Sebaik-baik wanita yang paling dicintai oleh Nabi adalah putrinya, itu Fatimah. Wa minar rijal Ali, dan di kalangan kaum laki-laki orang yang paling dicintai Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan bahwa kaum laki-laki yang paling dicintai Nabi, yang paling disayang oleh Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, intinya semuanya ini disayang oleh Nabi. Jadi kita tidak boleh mencintai satu pihak dan membenci yang lain. Jadi kecintaan kita kepada Ali sama juga kita mencintai Abu Bakar Siddiq. Tidak bisa dipertentangkan antara cinta kita kepada Aisyah dan cinta kita kepada Fatimah. Jadi ahlu sunnah mengumpulkan cinta itu, cinta orang-orang yang mulia itu. Dan kita wajib mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sebuah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadisan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Belum pernah aku melihat seseorang yang paling mirip ucapannya dengan Rasulullah melebihi Fatimah. Jadi menurut pengakuan Aisyah, istri Rasulullah itu, orang yang paling mirip ucapannya dengan ucapan Nabi adalah Fatimah, putrinya sendiri. Kualitas ucapannya, bagusnya ucapan beliau, sopan santunnya, jadi segala segi. Siapa yang paling bagus ucapannya dari kalangan manusia? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling jujur ucapannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling bagus ucapannya? Siapa yang paling bermakna ucapannya? Rasulullah. Maka yang paling mirip dengan ucapan Rasulullah dari segala aspeknya itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Itu penuturan siapa? Penuturan dari Aisyah. Makanya kalau ada orang Syiah yang membenturkan antara Aisyah dengan Fatimah, seolah-olah antara Aisyah dengan Fatimah ada masalah, ada perseteruan, maka ini adalah kebohongan yang sangat besar. Fatimah dengan Aisyah itu hubungannya erat sekali. Aisyah itu istri Rasulullah, Fatimah putri Rasulullah. Hubungan mereka sangat erat. Aisyah mencintai Ahlul Bait pun demikian, memuliakan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Fatimah diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika orang Syiah menuduh Aisyah itu jahat, Aisyah itu pengkhianat dan sebagainya, tapi di satu sisi Aisyah lah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis keutamaan Fatimah. Kalau dia betul-betul orang jahat, mana mungkin dia mau meriwayatkan hadis tentang Fatimah? Pasti dia akan sembunyikan hadis-hadis itu. Bahkan ada satu tokoh Syiah menulis buku judulnya Keutamaan Fatimah menurut penuturan Aisyah. Itu orang Syiah buat. Jadi dia kutip hadis-hadis, diambil hadis-hadis itu dari riwayat Ahlus Sunnah melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah
berbicara tentang Fatimah. Sebutkan riwayat-riwayatnya dari Ahlu Sunnah. Karena Ahlu Sunnah ini tidak ada yang menyembunyikan keutamaan siapapun. Yang telah dinyatakan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita riwayatkan. Kita tidak pernah punya masalah dengan Ahlul Bait, tidak ada masalah dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tekankan, di antara orang yang paling banyak meriwayatkan keutamaan Fatimah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan orang Syiah sendiri mengambil riwayat-riwayat Aisyah itu untuk memperkuat kedudukan Fatimah radhiyallahu anha. Walaupun mereka menghujat Aisyah dengan tuduhan, dengan hujatan yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin kita ucapkan, merasa bersalah kita ketika kita ucapkan hujatan-hujatan itu. Jadi kata Aisyah apa? Orang yang paling mirip ucapannya dengan Nabi adalah Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Kata Aisyah, apabila Fatimah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, Nabi bangun dan menyambutnya. Nabi bangun menyambut putrinya. Begitu Nabi memuliakan Fatimah. Siapa yang lihat itu? Aisyah di rumahnya. Dia lihat, Masya Allah, Nabi menyambut Fatimah luar biasa. Padahal sering lihat, tiap hari jumpa. Rumahnya juga dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sangat memuliakan putrinya itu. Karena dia dimuliakan Allah, maka Nabi memuliakannya. Faqabbalaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Nabi cium putrinya. Nabi cium putrinya. Wa rahhaba biha, dan Nabi mengucapkan selamat datang, tarhib, ahlan wa sahlan kepada putrinya. Disambut dengan sangat ramah. Seperti ada tamu yang sudah lama tidak ketemu, mereka menyambut, Rasulullah menyambut putrinya. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bih. Demikian juga apabila Nabi datang ke rumah Fatimah, itu Fatimah bangkit dari tempat duduknya menyambut ayahnya, kemudian mencium ayahnya dan mempersilahkan ayahnya duduk di tempat yang terbaik. Itu perlakuan putrinya kepada ayahandanya. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Abu Daud, Tirmizi, disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ini salah satu penuturan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang Fatimah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma ra'aitu ahadan kana asbah samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah min Fatimah. Ini juga riwayat Aisyah. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih mirip perilakunya, ketenangannya, kewibawaannya dalam hal duduk dan berdirinya, cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, wibawanya, penampilannya, tidak ada yang paling mirip dengan Nabi melebihi Fatimah radhiyallahu anha. Itu penuturan siapa? Penuturan Aisyah. Orang yang paling jeli melihat dan menggambarkan suatu pemandangan. Cerdas sekali dia. Dia akui itu, orang yang paling mirip dengan Nabi. Berarti kemuliaannya luar biasa. Kalau mirip dengan Nabi dalam segala sisi, sampai duduk dan berdirinya pun mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah juga mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana asdaqa lahjah min Fatimah." Aku belum pernah melihat seseorang yang paling jujur ucapannya dari Fatimah, illa an yakuna allazi waladaha, kecuali ayah yang melahirkannya. Jadi orang yang paling jujur itu Fatimah, orang yang paling benar ucapannya Fatimah. Tidak ada yang melebihi dia kecuali ayah yang melahirkannya. Illa yakuna allazi waladaha. Sampai Aisyah mengatakan, klimaks ya, puncaknya, ma ra'aitu qattu ahadan afdal min Fatimah. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih afdal dari Fatimah, ghaira abiha, selain ayahnya. Itu kata Aisyah. Semuanya itu riwayat dari Aisyah. Sehingga Imam Ahmad ketika ditanya tentang Ahlul Bait, tentang Ali, tentang Fatimah, Hasan, Husain, Imam Ahmad mengatakan, ahlu baitin la yuqasu bihim ahad. Ahlu bait Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Keutamaan Ahlul Bait itu luar biasa. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah berkewajiban memuliakan mereka, ya, membela mereka, melindungi mereka, mendoakan mereka, dan kita wajib mengambil keteladanan dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.